Mari kita membuka dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita melanjutkan eksposisi kita dari 2 Samuel. Kita hari ini membaca dari 2 Samuel pasal ke-12, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-31. 2 Samuel pasal yang ke-12, saya memulai ayat yang ke-14, saudara ayat yang ke-15, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-31. Oke, saya mulai 2 Samuel 12 ayat yang ke-14. Walaupun demikian karena engkau, ini adalah masih perkataan Nathan kepada Daud, walaupun demikian karena engkau Daud dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas. Bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca dan kami tahu firman ini adalah firman yang diinspirasikan oleh Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran itu kepada penulis Alkitab, sehingga kami boleh menerimanya pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh menerima firman yang kudus melalui inspirasi Roh-Mu yang kudus. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami.
roh kebenaran itu memimpin hati dan pikiran kami masuk ke dalam seluruh kebenaran yang Tuhan ingin kami mengerti dan terima dan menghidupi di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa itu, berkuasa membentuk hidup kami, berkuasa membangun, mengkoreksi, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Berkati setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian yang terakhir pada waktu saya berkhotbah tentang eksposisi 2 Samuel, kita 2 kali hari Minggu kita membahas dari Mazmur pasal yang ke-51. Ya, seperti saudara masih ingat bagaimana itu adalah doa pertobatan Daud di dalam konteks 2 Samuel 11-12 ketika Nabi Nathan menegur akan Daud dan dia menyatakan akan pertobatannya di dalam salah satu doa, salah satu mazmur atau kalau tidak yang paling terindah. Ya, salah satu mazmur atau mazmur yang terindah di dalam doa pengakuan Daud yang sungguh-sungguh saya percaya kita boleh mendapat berkat dari doa pertobatan Daud yang sangat indah, sangat menggerakkan hati kita. Ya, dan saudara sekalian, hari ini kita kembali ke dalam kisahnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ini. Dan kita mengetahui bagian yang terakhir, kita melihat bagaimana bagian yang kita baca juga adalah merupakan respons daripada Daud setelah dia mendengar Nabi Nathan datang kepadanya membongkar dosa daripada Daud, dan kemudian kita melihat di sini bagian-bagian yang tadi kita baca bagaimana Daud berespons kepada apa yang dia lakukan. Yang doanya kita sudah bahas di dalam Mazmur 51, tetapi dalam bagian ini kita melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan di dalam konteks pertobatan dia setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Nah, saudara sekalian, sebelum saya masuk ke dalam poin itu, ke dalam kisah utama, cerita utama di dalam bagian ini, saya ingin mengajak kita appreciate terlebih dahulu apa yang sebenarnya Nabi Nathan lakukan kepada Daud. Kalau kita boleh mengerti dan mengerti apa yang dilakukan Nabi Nathan, ini adalah sesungguhnya sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang penuh dengan resiko, dan sesuatu yang memerlukan keberanian besar untuk Nabi Nathan melakukan apa yang dia lakukan kepada Daud. Ya, kita tahu Daud adalah raja yang sangat besar, raja yang sangat berkuasa, raja yang didukung oleh seluruh Israel. Dia raja yang sudah dipimpin oleh Tuhan melalui jatuh bangun, dan akhirnya dia akhirnya dia menggantikan Saul, raja pertama Israel, menjadi raja yang terbesar sepanjang sejarah daripada Israel. Dan kita tahu Nabi Nathan sebenarnya sebelum bagian ini tidak terlalu terkenal, dan Nabi Nathan boleh dikatakan adalah salah satu nabi yang kecil yang dianggap remeh pada zaman itu. Jadi Nabi Nathan adalah dia terkenalnya justru di dalam bagian ini ketika dia menegur akan dosa daripada Daud. Jadi sebagai seorang yang tidak terkenal, sebagai seorang yang kecil, seorang nabi, salah satu nabi dari beberapa nabi yang ada pada zaman itu, dan ini adalah berhadapan dengan raja yang sangat besar, raja yang terbesar daripada Israel. Saudara bisa tempatkan diri saudara sebagai Nathan, beranikah saudara berkata menegur akan raja yang sangat besar itu, dan bukan hanya menegur sembarangan, menegur sampai ke dalam hatinya yang paling dalam, membongkar dosanya yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun tahu, dan tidak ada seorang pun berani mengatakan apapun mengenai dosa akan Daud itu. Tetapi Nabi Nathan datang dengan hikmatnya dan juga dengan kejujurannya, dengan kuasa dari Tuhan. Dia membongkar akan dosa daripada Daud dengan mengatakan, itulah engkaulah orang kaya itu yang telah merebut domba daripada tetangganya yang miskin dan membunuhnya dan berpesta pora karena dengan menyembelih anak domba dari tetangganya yang miskin itu. Saudara sekalian, kita bisa mengerti dan appreciate apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh Nabi Nathan ini. Karena dengan keberanian, dengan apa yang dilakukan sebenarnya dia memiliki resiko yang besar. Bukan hanya jabatannya yang mungkin dicopot oleh Daud. Daud sangat berkuasa, dia bisa melakukan itu. Ya, tentu kecuali Tuhan yang menghajar Daud sendiri. Ya, tetapi di dalam secara manusia, Daud begitu berkuasa dan dia bisa mengerjakan banyak hal kepada Nabi Nathan. Seperti dia mengerjakan membunuh dan merencanakan pembunuhan untuk Uria.
Bukan hanya jabatan Nabi Natan bisa dicopot, tetapi mungkin kepalanya bisa copot karena dia menegur akan raja yang begitu besar. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memimpin Natan dan dengan keberaniannya itu pasti dengan kita bisa mengerti setelah bagaimana dari respons daripada Daud, pasti Daud juga sangat berterima kasih kepada Natan sesungguhnya. Dan dia pasti juga sangat bersyukur kepada Tuhan telah mengutus Nabi Natan datang kepada dia untuk menyatakan kalimat yang sangat keras, membongkar dosa daripada Daud. Tetapi Daud sadar, inilah hamba Tuhan yang sejati. Inilah hamba Tuhan yang berani mengatakan kebenaran meskipun dengan resiko kepala yang mungkin bisa terlepas dari badannya. Dan inilah yang kita boleh appreciate, dan baiklah kita semua belajar dari Nabi Natan, baik juga bagi saya, bagi setiap hamba-hamba Tuhan, dengan segala tantangan yang ada, dengan segala resiko yang ada, kita tetap boleh mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran. Justru Natan mengatakan kebenaran itu bukan hanya karena dia mengasihi Tuhan, bukan hanya dia mau taat kepada Tuhan, tetapi dia juga mengasihi Daud, mengasihi Raja Daud. Karena tanpa firman Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Natan kepada Daud, maka itu menjadi Daud akan terus hidup di dalam dosanya. Dan mungkin murka Tuhan akan lebih besar lagi datang kepada Daud. Saudara sekalian, biarlah kita boleh belajar, biarlah kita boleh berani ya mengatakan kebenaran kepada siapapun, kepada orang yang besar, kepada pendeta, kepada raja, kepada pemimpin, dan termasuk yang lebih relevan kepada kita adalah kepada teman-teman kita, ya, kepada saudara-saudara Siman, kepada kelompok-kelompok KTB kita, ya, kepada pemimpin-pemimpin KTB, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada siapapun yang saudara melihat ada sesuatu yang salah, ada yang sesuatu tidak beres, maka saudara berhak dan harus berani menegur, ya, tentu dengan hikmat dari Tuhan, tentu dengan mengkoreksi hati dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau memang sungguh-sungguh mengasihi akan orang itu, kau sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan, maka kita harus berani dan mengatakan kebenaran dan menegur siapapun dia. Karena kita boleh mewakili Tuhan dan memberitakan kebenaran, karena kita juga memiliki hati yang mengasihi akan saudara kita itu. Meskipun mungkin biasanya orang kalau ditegur biasanya akan pertama-tama akan defense, ya, pertama-tama akan sulit menerima. Tetapi kalau engkau mengatakan dengan cinta kasih, kalau engkau mengatakan dengan hikmat dan apa yang kau katakan adalah kebenaran, maka dia satu hari atau besok atau ketika dia pulang ke rumah, dia akan pikir. Kalau dia adalah anak Tuhan yang benar sejati, dia akan pikir. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya untuk mengatakan betul yang saudaramu katakan itu adalah benar. Maka engkau harus terima. Kalau Raja Daud saja, raja yang begitu besar, yang tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk dia mendengar seorang nabi yang kecil ini. Tetapi dia pun boleh dengan rendah hati, dengan kuasa Tuhan yang dikatakan melalui firman yang keluar dari mulut Nabi Natan. Maka Raja Daud pun tunduk, Raja Daud pun bertobat. Raja Daud pun datang kepada Tuhan, meninggalkan dosanya dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia bertobat dan Tuhan memulihkan akan Daud. Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan dan melihat secara khusus dari teks yang kita baca hari ini, kita akan melihat akan bagaimana Daud berespons terhadap teguran daripada Nabi Natan itu. Kita melihat di sini respons Daud sekali lagi yang indah, 5 elemen. Ya, secara singkat mungkin sebenarnya 4 yang akan kita bahas, tetapi ada 5 elemen daripada respons Daud terhadap disiplin yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan melalui Nabi Natan kepada Daud. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana Daud berespons atas teguran Natan kepada dia. Daud berespons dengan doa, dengan datang kepada Tuhan. Kita sudah membahas itu dengan lebih detail, Mazmur 51, tetapi di sini kita melihat apa yang dia kerjakan di dalam doanya. Ayat yang ke-16 kita melihat. Lalu Daud memohon kepada Allah. Setelah ayat 15 dan 14, Tuhan mengatakan anak itu pasti mati dan kemudian anak itu sakit. Ya, Tuhan menulai anak itu sehingga anak itu sakit. Maka ayat 16 berkata, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Saudara sekalian, kita melihat di sini respons daripada anak Tuhan yang sejati ketika dia ditegur akan dosanya. Maka pertama-tama dia datang, dia dengan sungguh-sungguh memohon akan belas kasihan Tuhan. Dia bertobat meninggalkan akan dosa-dosanya. Tetapi saudara sekalian, kemudian kita melihat selanjutnya, kita mengetahui dia terus berpuasa. Tua-tuanya minta terus jangan terus tidak makan tidak minum air raja. Dia tetapi terus berbaring, berlutut, dia mengatakan apa? Dia tidur di tanah, ya, tidur di tanah dan tidak mau bangun, tidak mau makan, tidak mau minum selama 7 hari dikatakan di dalam bagian ini, ya. Ya, kita tidak tahu seberapa detail yang dilakukan, tetapi itulah yang dituliskan bahwa dia terbaring di lantai, tidak bangun dari lantai, dan dia terus berdoa kepada Tuhan sampai 7 hari. Dan kita tahu hari yang ke-7 anak itu mati, dan pegawai-pegawainya begitu takut, ya, kalau sebelum mati aja sudah begini. Sebelum mati saja dia sudah tidak mau makan, tidak mau minum, berpuasa 7 hari tidur di lantai memohon belas kasihan Tuhan. Apa yang akan dia lakukan kalau dia tahu bahwa anak itu ternyata sudah mati? Maka mereka khawatir sekali, mereka mulai bisik-bisik, dan Daud langsung tahu bahwa pasti anak itu sudah mati. Dia datang kepada pegawai-pegawainya mengatakan dengan kalimat pertanyaan yang sangat jelas, to the point, straight to the point. Apakah anak itu sudah mati? Tidak ada jawaban lain. Mereka harus katakan, sudah mati. Iya betul, sudah mati. Maka ketika sudah mati, Daud kemudian dia bangun, dia kemudian mandi, dia dikatakan situ dia lotion himself, ya, put lotion, pakai krim, pakai bersih-bersih semuanya. Mungkin dia cukur jenggotnya 7 hari, dia tidak cukur jenggot, ya, dia bersih, dan dia datang ke bait Allah, dan dia menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan setelah itu dia kembali dan bilang, berikan makanan kepada saya, dan dia makan di situ. Pegawainya bingung, ya, pegawainya bingung, what's happening, what's going on? Kenapa engkau pada waktu engkau anak itu sakit engkau meminta tidak makan, tidak minum, berpuasa dan sebagainya, tetapi ketika anak itu sudah mati engkau melakukan semua ini. Maka ayat 22 penjelasan Daud ini menjadi penting. Poin yang pertama kita boleh mengerti. Ayat 22 jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini poin yang penting dan sangat menarik, saudara sekalian. While the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows? The Lord may be gracious to me and let the child live. Saudara sekalian, dari kalimat ini kita tahu bagaimana ketika Daud datang berdoa kepada Tuhan, kan dia berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan karena dia mengenal akan siapa Tuhannya. Daud mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Meski penghakiman Tuhan sudah dikatakan di dalam ayat ke-14, tadi kita mengetahui Nathan sudah mengatakan anak itu pasti mati. Tetapi Daud tetap datang kepada Tuhan. Daud berharap dan berpikir bahwa mungkin keputusan Tuhan ini bukanlah keputusan yang final. Dia berharap, dia berdoa karena who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. Saudara sekalian, Daud itu adalah seorang yang mengenal siapa Tuhannya. Daud itu tahu seperti Abraham dan Musa tahu bahwa Tuhan itu sering sekali menyatakan penghakimannya, mengasih tahu bahwa dia akan melakukan penghakimannya dengan tujuan supaya kita datang kepadanya, supaya kita memohon akan belas kasihan dan anugerahnya dan menyatakan kebergantungan kita kepadanya. Saudara sekalian, inilah sifat Tuhan yang Daud yang mengerti. Saudara sekalian, bahwa Daud sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah. Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk mengenal siapakah Tuhan itu. Di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala masalah yang kita hadapi, di tengah segala pergumulan, janganlah kita lari daripada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah disiplin, hukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah Tuhan ingin kita datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan
yang penuh dengan anugerah. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara mengingat akan, tadi saya mengatakan Daud mengenal seperti Abraham dan Musa mengenal akan Tuhannya. Kalau saudara mengingat akan apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan murka sekali. Karena ketika Musa sedang menghadap Tuhan di atas gunung, maka umat Israel di bawah gunung, di kaki gunung, mereka menyembah akan patung berhala emas, ya, lembu emas yang mereka buat dengan pertolongan daripada Harun itu. Maka Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menghabiskan, aku akan membinasakan seluruh Israel yang tegar tengkuk itu, yang terus menyembah kepada berhala, meskipun sudah begitu banyak hal ajaib yang aku kerjakan dan nyatakan di hadapan mereka. Dan saudara mengetahui di dalam Keluaran 32-33, maka saudara mengetahui disitulah Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dia akan membinasakan umatnya Israel karena dosa mereka. Tetapi Musa tetap berseru kepada Tuhan, memohon akan belas kasihan Tuhan. Dia berseru, kalau sudah saya pernah membahas itu dengan detail dan dari Richard Pratt mengatakan doa daripada Musa itu adalah seperti dia sedang building a case before God. Building a case itu adalah seperti kita di pengadilan, ya. Di pengadilan orang setelah bertanya saksi yang memberatkan, meringankan, dan seterusnya, setelah semua pengadilan terjadi, maka di akhir daripada pengadilan itu, maka jaksa, penuntut hukum ataupun pembela, maka mereka akan building a case. Setelah semua ini, argumentasi begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu, setelah melihat seluruh fakta-fakta yang ada, karena itu, juri harap membebaskan akan orang yang dituduh ini, karena dia sesungguhnya tidak bersalah sama sekali. Nah, itu building a case. Apa yang dikerjakan oleh Musa juga building a case. Dia berargumentasi, 3 argumentasi. Kita tidak akan membahas dengan detail, tapi dia membahas dengan memberikan argumentasi kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan, engkau tidak seharusnya membinasakan umatmu Israel. Karena 1, karena 2, karena 3. Dia membangun akan kasusnya, membangun akan alasan-alasan yang sungguh-sungguh, yang benar, yang jujur. Apa yang ada dalam pergumulan hatinya, dia katakan kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak membinasakan umatnya Israel. Dan heran sekali kalau sudah membaca selanjutnya. Meskipun itu terus bisa berlanjut, tapi saya akan berhenti di dalam respons Tuhan setelah mendengar doa daripada Musa. Alkitab mengatakan, maka Tuhan menyesal, dan dia tidak jadi membinasakan umatnya, dan mendengar akan permohonan akan hambanya Musa itu. Tentu ada kelanjutan daripada cerita itu. Tetapi di sini kita boleh melihat bagaimana Daud juga mengerti seperti Musa mengerti. Seperti Abraham juga berdoa mirip seperti demikian. Berdoa kepada Tuhan dan memohon akan belas kasihan Tuhan. Karena Daud tahu meskipun hukuman sudah dinyatakan, meskipun firman Tuhan sudah dikatakan bahwa anak itu pastilah mati, dia berharap itu bukan kata terakhir daripada Tuhan. Dia minta memohon akan belas kasihan Tuhan, menangis, berlutut di hadapan Tuhan 7 hari. Dia tidak makan, tidak minum. Karena dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah. Sudah sekalian, ada seorang cerita tentang seorang filsuf Yunani yang bekerja di dalam istana Alexander the Great. Ya, sudah tahu raja terbesar dari Yunani before Christ, Alexander the Great, Alexander Agung ya Indonesianya ya. Dan filsuf, seperti kita tahu banyak filsuf itu orang-orang yang pintar tetapi biasanya miskin. Ya, sehingga filsuf ini partikular dia memang bekerja di bawah Alexander the Great, tetapi dia miskin dan satu kali dia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk apa yang dia sedang hadapi. Maka dia datang kepada Alexander the Great, raja yang besar, the conqueror of the world itu, dan dia kemudian meminta kepada raja untuk diberikan pinjaman uang atau diberikan bantuan, ya, untuk diberikan bantuan akan keperluan yang dia miliki. Maka raja yang besar ini berkata kepada filsuf ini, "Oke,
kamu pergi saja kepada bendahara istana, kau tahu bendahara istana, datang kepada dia dan katakan kepada dia bahwa raja telah menyetujui permintaanmu itu. Dan bendahara akan memberikan apa yang kamu minta. Maka dia senang sekali, dia datang ke bendahara dan kemudian dia berkata, bendahara, aku sudah bertemu kepada raja dan aku sudah mengatakan apa yang keperluanku. Dan raja sudah mengatakan bahwa apapun yang saya minta akan diberikan kepada saya. Oke, bendahara katakan, berapa banyak yang kau perlukan? Maka dia katakan sejumlah uang besar sekali. Besar sekali. Bendahara kaget. Ya, bendahara kaget. Ya. Nggak bener nih kamu nih. Masa sebesar itu kamu memerlukan uangnya? Ya, nggak mungkin. Saya harus tanya dulu. Ini jumlah terlalu besar yang kau minta. Maka saya harus konfirmasi lagi kepada raja. Apakah betul raja menginginkan bahwa kamu menerima uang sebesar itu? Maka yaudah dia tunggu, bendahara itu pergi kepada raja, pada Alexander the Great dan mengatakan, raja, betulkah raja menyuruh dia dan sudah menyetujui apapun yang dia minta untuk diberikan kepada dia? Berapa banyak yang dia minta, raja mengatakan. Dan bendahara mengatakan, dia meminta sejumlah itu, jumlah yang besar. Maka raja itu terdiam sejenak, Alexander the Great, dan kemudian dia mengatakan satu kalimat, berikan sesuai dengan apa yang dia minta. Karena dengan permintaannya yang besar itu menyatakan dia mengerti betapa kayanya saya dan betapa murah hatinya saya. Saudara sekalian, dalam konteks ini memang Tuhan tidak mengabulkan doa daripada Daud. Ya, tetapi bukan berarti Tuhan tidak berkenan atas doa dan pengenalan Daud akan Tuhan. Tuhan berkenan kepada cara berpikir dan pengenalan Daud akan Tuhan. Itu jelas di dalam Mazmur 51. Ya, Daud sadar sekali, dia mengenal siapa Tuhannya itu. Dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan menolak akan hati yang hancur, jiwa yang remuk dan patah. Ketika dia datang dengan Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya, bertobat dan memohon akan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan berkenan akan jiwa dan pengenalan hambanya akan diri Tuhan itu yang seperti demikian. Karena itu saudara sekalian, di dalam poin yang pertama ini kita perlu belajar di sini bahwa Daud itu sungguh-sungguh mengenal akan Tuhannya. Dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dan bagi Daud, Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan itu bukan hanya teori yang dimengerti di kepalanya. Kita terus berkata demikian. Kita bahkan mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan seringkali secara otomatis di dalam doa kita. Tetapi bagi Daud, Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan itu bukan hanya pengertian dia yang di dalam otaknya saja, tetapi menjadi realita yang menguasai seluruh hatinya dan seluruh hidupnya. Daud datang kepada Tuhan dan menyadari Tuhan itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Karena itu dia berseru, berlutut, bertiarap, berpuasa, minta akan belas kasihan daripada Tuhan. Saudara sekalian, pagi ini biarlah saudara diingatkan dan mengerti dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya secara teori, tetapi biarlah menguasai hati kita yang akan terpancar di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu sesungguhnya Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh dengan anugerah. Khususnya jika ada di antara saudara yang bergumul dengan dosa. Yang merasa tidak ada alasan apapun di dalam dirimu untuk menerima anugerah Tuhan. Betul, tidak ada alasan apapun di dalam diri kita untuk Tuhan menyatakan anugerahnya. Tetapi alasannya bukan ada di dalam diri kita, tetapi ada di dalam diri Tuhan sendiri. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Biarlah kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita boleh mengerti itu. Di tengah segala tantangan, kesulitan, bahkan disiplin yang Tuhan berikan, biarlah kita tahu Tuhan itulah karakter Tuhan. Itu adalah diri, esensi daripada Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan anugerah. Karena itu datanglah kepada Dia. Di tengah segala tantangan, kesulitan, pergumulan, ketidakmengertianmu,
biarlah kita datang berseru, ya Bapa, ya Aba. Itu satu-satunya agama yang boleh menyebut, yang boleh memanggil Tuhan kita, Allah kita, pencipta langit dan bumi sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa. Sudah datanglah kepada Dia dan memohonlah belas kasihan dan anugerahnya di tengah segala pergumulan apapun yang kita hadapi. Itulah hal yang pertama kita boleh belajar daripada Daud. Hal yang kedua, saudara sekalian, Daud datang kepada Tuhan dan dia mengakui dosanya dan menyatakan pertobatannya yang sungguh kepada Tuhan. Nah, ini sudah kita bahas di dalam Mazmur 51 dengan lebih detail. Tetapi saya hanya mau mengatakan singkat saja di sini, di dalam ayat yang ke-17, 16-17 kita bisa melihat apa yang Daud lakukan. Dia berbaring di tanah dan doa dan berpuasa sampai 7 hari. Inilah yang respons Daud. Dia datang kepada Tuhan yang penuh belas kasihan anugerah dan dia datang menyatakan pengakuan dosanya, pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Saya duga kemungkinan besar dia menuliskan Mazmur 51 di dalam 7 hari dia berpuasa ini. 7 hari dia berbaring meminta belas kasihan Tuhan dan dia menyatakan pertobatannya itu dengan menulis Mazmur 51. Mungkin itu yang terjadi dan kita bisa melihat di sini apa yang dia lakukan dengan kesungguhan dia, sungguh-sungguh bertobat di dalam melalui apa yang dia lakukan. Kita langsung lompat ke dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah 7 hari setelah Daud berpuasa, berdoa kepada Tuhan, maka matilah anak itu. Dan kita melihat di sini kemudian dari respons Daud bagaimana Daud itu tunduk sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat. Ini respons ketiga yang kita boleh belajar. Bahwa Daud setelah dia berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, berdoa berpuasa 7 hari, 7 malam, dia meminta belas kasihan Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan mengatakan tidak, anakku tetap mati setelah 7 hari, dan Daud kemudian, tadi kita melihat dia kemudian bangun, membereskan berdoa kepada Tuhan. Dan ayat kemungkinan besar adalah kita bisa melihat itu setelah Daud bangun dari lantai mandi, berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan di dalam ayat ke-20 dan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, itu menunjukkan dia sadar, dia menerima, dia mengakui Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dan ayat 23 itu menjelaskan sekali lagi. Tetapi sekarang setelah ayat 22 dia mengatakan, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kita melihat di sini, poin ketiga, bahwa Daud sungguh-sungguh tunduk sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat. Kematian seseorang yang kita kasihi seringkali itu menghasilkan duka sekaligus kemarahan atau kekecewaan kepada Tuhan. Ya, seringkali seorang yang sudah kita kasih, yang kita sudah berdoa meminta belas kasihan Tuhan, tapi akhirnya meninggal juga, maka kita akan berduka secara mendalam dan sekaligus duka itu akan berubah menjadi kemarahan, akan kekecewaan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa, apalagi sudah dibarengi dengan puasa sampai 7 hari. Saudara sekalian, kita melihat Daud di sini dia 7 hari berduka, berpuasa kepada Tuhan di hadapan Tuhan, tetapi tidak sedikit pun Daud itu marah dan kecewa kepada Tuhan. Meski dia percaya penuh Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan, tetapi dia juga percaya penuh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Whatever God ordains is right. Seperti lagu kita nyanyikan. Dia percaya penuh. Karena itu dia ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, kedaulatannya sudah selesai, maka dia bangun, dia bereskan diri, dia menyembah Tuhan, dan dia mulai melanjutkan akan kehidupannya. Dia menerima dengan penyerahan penuh kepada Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidupnya.
Inilah menjadi sikap kita juga. Hal yang ketiga yang kita perlu belajar. Tentu ini ultimately kita tahu mengerti contoh yang teragung dinyatakan oleh Kristus di Taman Getsemani. Ketika dia memohon permohonan yang sangat penting, permohonan yang sangat logis, permohonan yang mungkin Bapa pun tentu sangat ingin memenuhi permohonan daripada anaknya itu. Karena sepanjang hidupnya, semua permohonan daripada anaknya yang tunggal itu dipenuhi oleh Bapanya. Dan termasuk hal yang terakhir, ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Itu juga doa yang pasti Bapa juga ingin memenuhi akan permintaan daripada anaknya itu. Tapi Tuhan Yesus tahu dan Bapa tahu, hati mereka menyatu, tetapi bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Kita mengingat ini dua hal yang juga ada di dalam hidup Daud. Bagaimana dengan berseru, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Percaya penuh. Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Itulah permohonan Daud. Itulah permohonan Kristus. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dibarengi, diikuti. Bukan hanya menyadari bahwa dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan anugerah. Tapi dia juga adalah Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Maka bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi, ya Bapa. Inilah saudara sekalian yang kita boleh juga belajar. Kita harus tunduk sepenuhnya. Kita perlu berdoa. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Kita perlu berseru dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan percaya penuh. Dia adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Tetapi sekaligus kita tahu bahwa rencana Tuhan bukan rencana saya. Rencana saya jauh dari rencana Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikian rancangan Tuhan dari rancanganku. Karena itu kita tunduk kepada Tuhan. Meskipun kita tahu dia Tuhan yang belas kasihan dan penuh anugerah. Kita juga percaya penuh dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita menyerahkan diri, kita menerima, bersandar penuh, dan kemudian kita melanjutkan akan hidup di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Inilah yang dilakukan juga Daud di dalam poin yang keempat. Bagaimana Daud kemudian meresponi akan setelah anaknya meninggal, maka elemen yang keempat kita melihat Daud mencari anugerah Tuhan yang baru di dalam hidupnya. Ini nyatakan dalam ayat 24 dan 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Sekarang tidak lagi disebut istri Uria. Ya, disebut istrinya Batsheba itu. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Hidup berlanjut setelah anaknya yang dia kasih itu mati. Hidup terus berlanjut. Dan artinya bagi anak-anak Tuhan itu ada pengharapan yang baru. Kadang-kadang dalam hidup kita, saya percaya hidup saudara juga ada banyak persoalan, kesulitan yang kadang-kadang terlalu banyak untuk kita hadapi dan menyelesaikannya di dalam satu hari. Terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Dan kita mungkin sudah berusaha, tetapi juga masih begitu banyak yang harus kita kerjakan. Tidak ada kekuatan lagi, ada kadang-kadang seperti itu. Maka kita tidurlah, kita serahkan hari itu. Sudah selesai hari itu. Selesaikan hari itu. Sandar kepada Tuhan dan kita tidur dan menyadari Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu mereka tidur. Dan seringkali kita juga bangun pagi dengan kekuatan yang baru, dengan kasih setia Tuhan yang baru setiap hari. Inilah kita bagi anak-anak Tuhan yang Daud ingin, melalui peristiwa ini Tuhan ingin mengajar kita. Daud setelah anaknya mati, dia kemudian menghampiri Batsheba istrinya, dan lahirlah Salomo, seorang anak yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah arti Yedija. Yedija berarti loved by the Lord. Seorang anak yang dikasihi Tuhan. Dan kita tahu, Matius mencatat dari Salomo inilah kemudian
juru selamat yang dijanjikan bagi umat manusia, yaitu Yesus Kristus, itu dilahirkan melalui Salomo inilah. Itulah menjadi catatan daripada Injil Matius. Saudara sekalian, dari lahirnya Salomo ini kita bisa melihat pembalikan daripada apa yang sudah terjadi sebelumnya. Anak sebelumnya, anak hasil perjinahan, Tuhan murka, Tuhan tidak senang, Tuhan menghukum akan Daud. Maka anak yang dikandung oleh Batsheba yang kemudian dilahirkan, itu Tuhan murka dan menghajar anak itu sehingga anak itu mati. Tentu bukan karena anak itu berdosa. Ya, ini adalah dosa daripada Daud. Kita percaya anak itu juga sudah ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Ini adalah umat perjanjian, ya. Tetapi itu adalah sebagai bentuk hukuman dan disiplin Tuhan kepada Daud. Tetapi di sini setelah Daud bertobat, setelah Daud sadar akan segala dosanya, dan dia memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan, menyatakan pertobatannya kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan yang berdaulat, yang akhirnya menghukum betul-betul terjadi. Anak yang dilahirkan itu mati. Maka sekarang Tuhan membalikkan akan hal itu melalui Daud yang bertobat dan bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan anak, dan anak yang dilahirkan ini adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bahkan melalui anak ini, melalui Salomo itulah, maka juru selamat Yesus Kristus, anak Daud yaitu, dilahirkan di dalam dunia. Ini menarik sekali, saudara sekalian. Kita melihat di sini dalam poin ini bahwa Tuhan bukan hanya bisa memakai dosa daripada Daud, tetapi Tuhan itu bekerja melalui dosa-dosa Daud untuk mencapai akan kehendaknya, tanpa membenarkan dosa Daud. Sekali lagi, sudah mencatat ini kalimat yang penting, sudah bisa catat. Tuhan bukan hanya bisa memakai dosa Daud, tetapi Tuhan itu bekerja melalui dosa-dosa Daud, dosa-dosa umatnya juga, untuk mencapai kehendaknya, tanpa membenarkan dosa Daud dan dosa umatnya. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini keajaiban pekerjaan Tuhan. Ya, justru melalui kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi kita tahu Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Dan Dia, Tuhan yang berdaulat, bahkan bisa bekerja melalui dosa-dosa kita. Tentu bukan berarti kita boleh sengaja berdosa. Kita tahu. Harap kita sudah mengerti betul-betul akan melalui dosa Daud, melalui hukuman dan murka Tuhan terhadap Daud, dan melalui pertobatan Daud dengan jiwa yang hancur, hati yang patah remuk datang kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh kesulitan yang besar yang dihadapi Daud oleh karena dosa-dosanya. Tetapi sekaligus kita tak percaya dan mengerti melalui bagian ini bahwa Tuhan bukan hanya bisa memakai dosa Daud, tetapi Dia bekerja di situ. Bekerja di dalam dosa-dosa Daud untuk mencapai, menggenapi akan kehendaknya yang berdaulat itu, tanpa membenarkan dosa Daud. Daud harus bertobat, dia harus dihukum, mendapat disiplin. Tetapi bahkan dosa-dosa Daud dan dosa-dosa kita sebagai umat Tuhan, itu tidak pernah akan menggagalkan rencana Tuhan yang berdaulat itu. Itu tidak pernah akan bisa menghapus, menihilkan, menegatifkan, membatalkan semua anugerah dan belas kasihan Tuhan. Karena anugerah Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dan bahkan Dia bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk dosa-dosa kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Untuk menggenapi rencananya, kehendaknya. Karena segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, bagi Allah, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Termasuk adalah dosa-dosa yang kita lakukan, yang melawan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Dia, yang patut dimurkai oleh Tuhan. Tetapi bagi umat Tuhan, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, maka Tuhan tetap bekerja di situ. Mendisiplin kita, membalikkan kita, menghukum kita untuk kita kembali kepada Dia. Dan kita bisa melihat bagaimana Daud di sini
adalah Daud yang lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Daud yang sungguh-sungguh sadar akan anugerah Tuhan. Daud yang semakin dekat kepada Tuhan setelah dia ditegur Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai melalui peristiwa ini, memakai akan Daud mengambil akan Batsheba, istri Uria itu. Sekarang sungguh-sungguh menjadi istrinya. Uria sudah meninggal, sudah selesai, sudah bertobat, selesai. Biarlah kita membuang jauh-jauh. Seperti Tuhan membuang jauh-jauh dosa kita. Seperti jauhnya barat dari timur, demikianlah jauhnya Tuhan membuang dosa-dosa kita dari hadapannya. Biarlah kita tidak terus terikat dengan dosa kita. Memang dosa itu akan masih ada konsekuensinya, nanti kita akan melihat. Tetapi bagi di hadapan Tuhan, khususnya bagi hidup Daud di sini, kita melihat sudah selesai. Dosa itu ketika engkau sungguh-sungguh bertobat. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh dan memohon belas kasihan Tuhan di dalam Kristus yang telah mati untuk menanggung dosa kita, maka sudah selesai. Sudah selesai. Dan kita boleh datang dan menyadari bahwa bahkan di dalam dosa itu Tuhan sedang membentuk kita untuk makin bersandar kepada Dia. Tuhan sedang membentuk kita makin bergantung kepada Dia. Tuhan sedang mengerjakan kehendak-Nya yang melampaui pikiran kita, yang melampaui apa yang dapat kita mengerti. Dia sedang menggenapi rencananya, sedang melakukan kebaikan bagi umat-Nya, juga melalui dosa-dosa kita. Saudara sekalian, inilah yang kita boleh melihat hal yang keempat. Kita boleh mengerti dengan sungguh-sungguh ketika kita berdosa, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa. Dosa bukan hanya melawan kehendak Tuhan, tetapi melawan Tuhan sendiri. Kita tahu dosa bukan hanya melawan Tuhan saja, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Kita sudah membahas itu. Karena itu biarlah kita membenci dosa dan berjuang dengan kekuatan Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan, dengan memakai perlengkapan senjata rohani. Kita bertarung melawan dosa dan hidup berkenan kepada Tuhan di dalam kehendak-Nya. Tetapi ada waktu-waktunya saudara dan saya gagal. Seperti Daud, seperti Petrus, seperti banyak hamba-hamba Tuhan di sepanjang sejarah yang gagal. Tentu itu mengingatkan kita sekali lagi, kita tidak boleh bersandar kepada siapapun, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk Daud, karena mereka adalah hanya orang-orang yang berdosa yang diselamatkan hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan. Tapi biarlah kita sadar, biarlah kita diingatkan melalui poin ini, bahkan Tuhan tidak akan meninggalkan kita di dalam dosa-dosa kita. Tuhan akan terus tarik, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan menggerakkan hati kita, menggelisahkan hati kita untuk kembali kepada Dia. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan bekerja di situ. Bekerja di situ, membuat kita lebih rendah hati, buat kita makin bergantung kepada Tuhan, buat kita sungguh-sungguh makin percaya kepada Dia. Ada satu penjelasan yang saya rasa baik dalam poin ini dari seorang, saya lupa seorang namanya, seorang teolog. Ada di YouTube, saya sempat melihat, mendengar khotbahnya dia atau sharingnya dia. Dia mengkomentari tentang Nabil Qureshi. Nabil siapa? Nabil Qureshi yang kita tahu itu salah seorang yang sangat pintar, seorang dari Islam yang bekerja di RZIM, dia dan dia dari seorang Islam yang sangat kental, sangat kuat mempelajari, kemudian dia bertobat, dia menjadi salah seorang pembicara yang sangat terkenal dan khususnya kepada orang-orang Islam, melawan dan dengan otoritas, dengan kebenaran dia dipakai oleh Tuhan sampai waktunya umur berapa? 34, kira-kira begitu, ya. Kemudian dia didiagnosa kanker dan terus kankernya sangat ganas, stadium 4 dan berobat, tapi terus melemah, tidak lama kemudian dia meninggal. Satu komentar dari seorang teolog yang
yang mengenal akan pelayanan Nabil ini. Saya rasa itu sesuatu yang baik. Dia katakan seperti itu. Dia katakan seperti ini. Nabil itu seorang yang sangat hebat sebenarnya. Nabil itu seorang yang sangat pinter, ya, sangat articulate, khotbahnya, pidatonya, dan kepintarannya itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan segala hal itu dia memiliki kesombongan sebenarnya, memiliki struggle dengan kesombongan, karena dia akan rasa begitu hebat, dan memang Tuhan berkati dia dan Tuhan pakai dia dengan secara luar biasa dalam umur yang masih sangat muda dengan PhD dan sebagainya, dan sangat pintar, dan dia mengerti bahwa sadar dan percaya Tuhan memang memiliki rencana yang terbaik bagi Nabil, bahwa ketika dia sakit itu mengejutkan, dan tentu hamba Tuhan ini juga berdoa bagi Nabil untuk kesembuhannya, tetapi dia mengerti Tuhan tidak menyembuhkan Nabil karena kemungkinan besar karena satu hal. Ya, karena satu hal, kalau Nabil itu disembuhkan oleh Tuhan dari sakitnya yang begitu parah, maka sudah mengerti dia seorang yang begitu pintar, seorang yang Tuhan sudah pakai luar biasa dan menjadi berkat yang besar, dan dia ada pergumulan kesombongan. Kalau Tuhan kemudian menyembuhkan dia dari sakit yang begitu parah, betapa lebih lagi dia mungkin akan jatuh ke dalam dosa kesombongan yang lebih besar lagi. Karena itu Tuhan membiarkan dia meninggal untuk menyatakan akan Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan bisa pakai orang justru di dalam kematiannya itu untuk meninggikan dan memuliakan akan Tuhan. Tuhan bisa pakai dalam kesulitan, dalam seperti kegagalan, tetapi dia bekerja untuk menggenapi rencananya bagi umatnya, bagi kemuliaan akan namanya. Saudara sekalian, poin terakhir kita bisa melihat di sini. Kita akan melihat di dalam ayat 26 sampai 31. Di sini kita akan melihat pembalikan yang sempurna. Kalau di dalam poin sebelumnya tuh saya mengatakan bahwa ini adalah pembalikan daripada dosa Daud yang membuat anaknya itu mati, dihukum oleh Tuhan karena dosa daripada Daud, dan karena melalui pertobatan Tuhan membalikkan dengan melahirkan anaknya yang kemudian setelah pertobatan daripada Daud dengan istrinya yang sah sekarang, Batsheba. Maka Tuhan memberikan Salomo sebagai sebenarnya betul membalikkan dari segala dosa dan kesalahan daripada Daud. Ayat 26 sampai ayat 31 kita melihat pembalikan yang sempurna daripada episode ini dalam hidup Daud yang terjadi melalui ketaatan yang baru daripada Daud. Ayat yang pasal yang kedua, pasal 12 ayat 26 sampai 31 ini sebenarnya menutup episode cerita Daud dan Batsheba ini yang dimulai dari pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah, sudah melihat paralel yang sangat indah di sini. Kalau sudah melihat dalam pasal 11 ayat yang pertama, di situ mulai peristiwa Daud dan Batsheba. Ayat yang pertama mengatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Peristiwa ini dimulai dengan ayat 1, Daud tinggal di Yerusalem, sedangkan Yoab berperang dengan Bani Amon di Raba. Pada waktu raja-raja harusnya berperang, Daud tidak berperang. Dia ada di Yerusalem, dia tidur siang, dia berjalan-jalan di pinggir soto istana, dan dia melihat Batsheba sedang mandi, dan dia jatuh di dalam dosa. Pasal 12 ayat 26 sampai 31 kembali lagi ke Raba. Kembali lagi kepada Yoab yang sedang berperang dengan Bani Amon. Dan kali ini Yoab berkata kepada Daud, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, rebutlah supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Dan kali ini Daud mendengar akan perkataan Yoab. Dan Daud pergi berperang, mengumpulkan tentaranya, berperang melawan Bani Amon, dan mendapat kemenangan yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka.
Sesudah itu Daud pulang dengan seluruh tentara ke Yerusalem dengan membawa kemenangan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, kepada Daud khususnya. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa pertobatan, pengampunan dosa, dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Sekali lagi, pertobatan Daud, pengampunan dosa dari Tuhan, dan kemudian rekonsiliasi dengan Tuhan, maka akan menghasilkan ketaatan yang baru dari anak-anak Tuhan. Setelah kita bertobat dari dosa kita, dan ada pengampunan Tuhan, rekonsiliasi, Tuhan bekerja, maka itu harus menghasilkan akan ketaatan yang baru dari hidup kita. Dan inilah yang dikerjakan oleh Daud di dalam bagian terakhir di sini. Maka Daud pergi berperang, dan dia tidak lagi tinggal di Yerusalem dalam waktunya raja-raja berperang. Dia mentaati akan kehendak Tuhan, dan Tuhan memberkati akan hidup Daud. Saudara sekalian, kita di sini melihat sejarah keselamatan di dalam bentuk miniatur di dalam peristiwa ini. Bagaimana Tuhan itu membalikkan dosa dan bekerja melalui dosa manusia untuk mengerjakan karya keselamatannya. Kita melihat secara besar, ini kesimpulan terakhir, pasal 11 dan pasal 12 ini peristiwa Daud dan Batsheba di dalam peristiwa ini. Maka kita melihat itu perang dimulai dengan perang dengan Amon, di mana Daud tinggal di sana. Dan pasal cerita ini diakhiri dengan Daud berperang dengan Bani Amon dan mendapatkan kemenangan yang besar. Sudah melihat paralelnya juga di sini pembalikannya. Perzinahan dengan Batsheba, istri Uria, disebutnya berkali-kali disebut Daud tidur dengan Batsheba, istri Uria, sehingga menghasilkan murka Tuhan dan anak yang dilahirkan oleh Batsheba itu mati. Tetapi kita melihat pembalikannya yang terjadi. Daud kemudian setelah bertobat, dia menghampiri Batsheba, istrinya itu, dan kemudian dia melahirkan anak yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi nenek moyang daripada Kristus itu sendiri. Dan kita melihat di sini, itu semua terjadi karena teguran keras dari Nathan kepada Daud, membongkar akan dosanya, dan kemudian Daud bertobat. Dan jiwa yang hancur datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni Daud dan membalikkan semua dosa-dosa daripada Daud. Saudara sekalian, inilah yang boleh kita pegang. Inilah yang kita boleh melihat. Inilah miniatur keselamatan di dalam hidup kita. Ya, di dalam segala dosa, kesalahan kita, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membalikkan satu persatu. Kita semua ketika datang kepada Tuhan, kita membawa seluruh sejarah hidup kita sebelumnya. Dari kecil, dari keluarga, dari pengalaman kita, kegagalan kita, dosa-dosa kita, gen kita yang kita bawa dari keluarga kita, pengaruh dari orang tua kita. Kita semua itu adalah orang-orang yang seorang penulis mengatakan seperti di IKEA itu as is department. Sudah pernah pergi ke IKEA, di situ ada as is department. Ya, kalau sudah pergi ke bagian departemen itu as is department, maka sudah akan ketemu meja yang sudah pecah sedikit pinggirnya, yang sudah terkelupas atasnya, ya bangku yang kulitnya mungkin sudah terkelupas sedikit, ada yang kotor-kotor dan sebagainya, lemari yang sudah ada sedikit bengkoknya, ada sedikit pecahnya dan sebagainya. Ya, kau datang ke situ, you buy as it is, as is department, karena itu as is department. Ya, kamu beli, ya sudah ya seperti itu. Ya, dengan segala cacatnya, tentu diskon 50%, diskon 60%, begitu ya. Itulah as is department. Saudara dan saya adalah as is department. Ya. Kita semua datang kepada Tuhan just as we are. Just as I am. Kita datang kepada Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, dengan segala kesulitan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala cacat kita di dalam hidup kita, dari manapun terjadi. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, sehingga kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai seluruhnya itu untuk menggenapi rencananya. Untuk menggenapi rencananya. Segala kelemahan-kelemahan kita di masa lalu seringkali Tuhan balikkan
menjadi kekuatan-kekuatan, keunikan kita untuk melayani di dalam bidang-bidang tertentu. Orang-orang yang dulu di penjara, ya kemudian dia bertobat, dia akan sangat efektif melayani orang-orang yang ada dalam penjara. Orang-orang yang dulu sakit kanker, dia akan sangat efektif melayani orang-orang yang juga sakit kanker. Orang-orang mungkin yang pernah di-abuse waktu kecilnya dan menjadi rusak hidupnya karena kesalahan daripada orang lain. Tapi ketika dia bertobat dan Tuhan memberi anugerah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan, dia akan dipakai Tuhan menjadi sangat efektif untuk melayani orang-orang yang di-abuse juga. Karena dia mengerti, karena dia pernah di situ. Dan dia mengerti segala pergumulan-pergumulan di masa lalu. Inilah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Daud. Pasal 11, pasal 12. Tuhan membalikkan satu persatu. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bersandar kepada Dia. Dan tahu, percaya bahwa Dia Tuhan yang penuh anugerah, belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Dan Dia mengetahui semua keluar masuknya kita, seluruh pengalaman situasi hidup kita. Biarlah kita bersandar dan percaya dan mau taat terus kepada Tuhan. Meskipun kita belum mengerti sepenuhnya bagaimana Tuhan membalikkan itu. Tapi percaya Tuhan sedang bekerja just as I am. Tuhan menerima kita sebagaimana kita adanya. Dan Tuhan akan memakai kita secara unik di hadapan Tuhan. Untuk pekerjaannya, untuk kemuliaan namanya, untuk kebaikan umatnya, untuk kesukaan kita karena kita mengerti memang Tuhan memanggil saya secara unik. Dan Dia akan menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman, percaya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam keadaan apapun kita. Just as I am, just as we are, we come to the Lord. Dan melihat pekerjaan yang ajaib di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang padamu bersyukur kepadamu setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hati kami. Terus membawa kami ke dalam kelimpahan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami, memimpin jalan kami, supaya kami boleh berespons dan boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Pimpin kami, beri kekuatan kepada kami. Kau mengetahui segala tantangan, pergumulan yang saudara-saudara kami hadapi. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami. Kami hidup di dalam kehendak-Mu, meninggalkan dosa, terus taat kepada Tuhan, dan menantikan dan berharap dan percaya penuh bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan, dan Engkau juga adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pimpin kami terus dan berkati akan umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.